Shalom, marilah kita datang kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah minggu ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu, saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian. Marilah datang kepada Tuhan, dengarkanlah panggilan beribadah. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Memanggil aku
Marilah kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan menjaga orang-orang asing. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berdirilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Yohanes 1 ayat 43 hingga 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami membutuhkan pertolongan Tuhan, memampukan kami mengerti akan firman Tuhan. Marilah Roh Kudus, urapilah kami, dan biarlah kami boleh diterangi oleh terang Roh-Mu, sehingga kami boleh mendengar, memahami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar kita pada hari ini? Saya berdoa kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Di tengah situasi yang masih di tengah-tengah pandemi, kita perlu lebih peka dengan apa yang Tuhan arahkan bagi kita. Panggilan Tuhan yang seperti apa yang datang kepada kita. Nah, untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya akan mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan. Mengenai cara-cara merespon akan panggilan Tuhan. Bagaimana kita menghayati panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan yang agak sulit dijelaskan, karena memang sulit sekali mendefinisikan cara Tuhan memanggil dan bagaimana kemudian kita meresponsnya. Saya akan mengawali dengan satu cerita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat waktu saya tes masuk ke Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, ada 3 tes yang harus kita lewati. Dan hari ketiga adalah wawancara. Nah, setiap orang yang masuk ke dalam ruangan akan bertemu dengan dosen-dosen STT Jakarta dan akan wawancara. Biasanya suasana akan sangat menegangkan. Lalu tibalah giliran saya masuk. Saya coba untuk duduk dan membuat diri sedikit lebih tenang. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh pewawancara adalah, apa yang membuat Anda datang kemari? Lalu layaknya seperti calon mahasiswa teologi secara umum, saya menjawab, panggilan Tuhan, Pak. Lalu Bapak dosen melanjutkan pertanyaannya, bagaimana kamu mendengar panggilan Tuhan? Apakah kamu melihat dan mendengar langsung? Apakah dia benar-benar memanggil namamu? Rahel, Rahel.
atau dengan cara yang seperti apa? Saya sempat terdiam sesaat. Memang sulit bagi saya untuk mendefinisikan. Lalu saya menjawab, enggak juga sih Pak. Lalu Bapak dosen ini bertanya lagi, jika demikian apa yang kamu maksud dengan panggilan Tuhan? Lalu saya mengaku kepada Pak dosen, saya kesulitan mendefinisikannya Pak. Tapi untungnya saya tetap lulus dan menjalani kuliah dan terus membawa pertanyaan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sungguh-sungguh mendengar panggilan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengenali panggilan Tuhan? Lalu bagaimana cara kita merespons panggilan Tuhan itu? Lalu kira-kira kemana Tuhan ingin memanggil kita? Apakah yang kita lakukan sudah merespons akan panggilan Tuhan tersebut? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting bagi kita saat ini. Dan saya akan mengajak kita untuk mencoba melihat di dalam ayat Alkitab bagaimana orang-orang yang Tuhan kasihi ketika dia dipanggil dan bagaimana cara mereka merespons. Sebagai orang Kristen, panggilan kita sangat jelas. Persekutuan orang Kristen disebut juga dengan gereja atau dari istilah Yunani eklesia. Ek artinya keluar dan kaleo artinya call atau panggilan. Jadi persekutuan orang Kristen ini adalah sebuah panggilan. Saya dan saudara, kita semua dipanggil keluar. Keluar dari hidup yang lama, keluar dari keberdosaan kita untuk masuk dalam sebuah persekutuan yang kudus dengan Allah. Allah yang kudus. Nah, maka itu dalam setiap hari Minggu, di awal ibadah selalu ada bagian panggilan beribadah. Ini sebenarnya bukan semata-mata panggilan liturgos untuk orang-orang berkumpul, tapi sejatinya Allah yang memanggil kita untuk datang dan bersekutu bersama dengan Dia. Inilah panggilan kita. Dan ibadah itu tidak hanya terjadi pada hari Minggu, tapi sebenarnya sejatinya setiap hari kita dipanggil untuk bersatu, menyatu, dan bersekutu dengan Allah. Inilah artinya panggilan beribadah. Jadi sebagai orang Kristen, kita semua ini adalah orang-orang yang dipanggil. Tapi pertanyaannya bagaimana cara kita merespons panggilan tersebut? Jika ditanya kemudian, merespons cara orang-orang Kristen merespons panggilan Tuhan ini sangat variatif. Ya, masing-masing punya cerita dan punya perjalanan tersendiri dalam mengikuti panggilan Tuhan. Nah, saya mau ngajak kita untuk merenungkan sejenak, kira-kira bagaimana cerita ketika Tuhan menyatakan panggilannya bagi kita dan bagaimana kita merespons panggilan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perikop yang kita baca pada 1 Samuel 3 ayat 1-12 dan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43-51 ini sama-sama menceritakan tentang Tuhan memanggil orang-orang yang Dia kasihi. Ternyata ada berbagai respons yang bisa kita lihat di dalam cerita tersebut. Yang pertama, respons Samuel. Respons ini dia mendengar tapi lugu. Ya, Samuel kita tahu adalah anak yang dipersembahkan oleh orang tuanya kepada untuk melayani di bait Allah. Orang tuanya Elkana dan Hana ini adalah orang-orang yang beriman, orang Lewi yang mendedikasikan anaknya karena ini adalah anak yang mereka nanti-nantikan. Dan akhirnya Samuel bekerja di bait Allah bersama dengan Imam Eli ketika usianya masih remaja. Samuel bekerja kurang lebih seperti koster yang bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga bait Allah. Samuel adalah orang yang taat dan rendah hati, tapi dia karena masih muda, masih belum banyak pengalaman secara khusus tentang firman Tuhan dan penglihatan-penglihatan tentang Tuhan.
Satu ketika pada malam hari menjelang dini hari, Tuhan memanggil Samuel. Samuel mendengar, tapi dia malah berpikir yang memanggil dia itu adalah Imam Eli. Ia pun langsung datang mendekati Imam Eli yang saat itu sedang tidur. Namun Eli berkata, bukan dia yang memanggil Samuel. Lalu dan menyuruh Samuel untuk kembali tidur. Kedua kali terdengar kembali suara memanggil Samuel. Samuel pun terbangun dan ia kembali datang kepada Eli karena dia masih yakin bahwa itu panggilan dari Imam Eli. Namun ketika dia mendekat kepada Imam Eli berkata, bukan saya yang memanggil. Pergilah kembali tidur. Ketiga kalinya Samuel mendengar suara tersebut, akhirnya Imam Eli pun mengerti dan memberitahukannya kepada Samuel bahwa Allah lah yang telah memanggil Samuel sampai 3 kali. Dan Eli sebagai orang yang sudah banyak berpengalaman dalam firman Tuhan dan penglihatan-penglihatan, karena dia adalah seorang imam, dia mengajarkan Samuel supaya merespons panggilan Allah tersebut dengan berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mendengar tapi lugu. Wajar Samuel tidak mengenali suara Allah karena dia masih muda dan dia belum pernah diperkenalkan dengan Tuhan, penglihatan-penglihatan akan Tuhan dan firman Tuhan juga belum pernah diajarkan sebagaimana yang tertulis dalam ayat 7. Yang dia tahu hanyalah membersihkan bait Allah, merapikan ruang-ruang di bait Allah, mengisi minyak ketika pelita sudah mulai kehabisan minyak. Dia tahu apa yang dia kerjakan di bait Allah, tapi dia belum banyak tahu tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu ketika dipanggil oleh Tuhan, Samuel menjadi lugu dan tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Dia tidak punya clue sama sekali bagaimana Tuhan memanggil orang-orang yang dia kasihi. Terkadang kita tidak mengenal panggilan Tuhan memang karena keluguan kita atau ketidaktahuan kita. Dan seringkali ini disebabkan karena memang kita tidak terlalu peka dan tidak kenal akan firman Tuhan. Seorang pemuda pernah datang kepada saya dan bertanya, Kak Rahel, bagaimana saya bisa mengenali suara Tuhan? Dan bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup saya? Saya sedikit tersenyum karena saya mengingat kembali bahwa pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan kepada saya. Namun sekarang saya mulai bisa sedikit memberikan jawaban kepada si pemuda ini. Saya mengatakan begini kepada dia. Seorang bayi, sekalipun dia digendong oleh banyak orang dan dikerumuni oleh banyak orang, dia akan tetap bisa mengenali suara mamanya. Kenapa? Karena ada kedekatan yang khusus antara sang bayi dengan mamanya. Oleh sebab itu, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mengenali suara Tuhan. Kedekatan kita pada Tuhan ini akan menolong kita semakin peka untuk mendengar suara Tuhan dan panggilan Tuhan kepada kita. Respons Samuel adalah respons yang lugu karena dia tidak tahu. Dan ini sering terjadi pada mungkin anak-anak dan anak-anak pemuda yang masih jauh dari firman Tuhan. Orang-orang yang seperti ini biasanya perlu waktu untuk mengenali panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan pun memanggilnya dengan cara yang khusus. Tidak cukup sekali. Dipanggil 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Sampai orang ini benar-benar kenal akan suara Tuhan. Namun yang bisa kita contoh dari sikap Samuel adalah dia terus bertahan, tetap setia dan taat sampai pada akhirnya dia bisa merasakan sendiri panggilan Tuhan tersebut yang begitu lembut.
Yang kedua, respons Nathanael, sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 1. Respons Nathanael ini mendengar panggilan Tuhan tapi ragu. Ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Yesus bertemu dengan Nathanael. Nathanael ini orang yang pintar dan juga kritis. Dan ketika dia diajak untuk datang dan mengikuti Yesus, seperti 3 murid yang pertama dipanggil, Nathanael justru mendengar melalui temannya Filipus berkata, ketika dia mendengar Yesus, seorang anak tukang kayu dari Nazaret, dia lalu berkata, adakah yang bagus datang dari Nazaret? Sesungguhnya dia meragukan Yesus, seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekannya itu. Dia meragukan bahwa Yesus adalah tokoh yang dimaksudkan Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Untungnya, Yesus bukan meninggalkan Nathanael, tapi justru merangkul Nathanael dan menyentuh hati Nathanael. Akhirnya matanya terbuka dan justru merespons panggilan Kristus. Seberapa sering kita meragukan panggilan Tuhan? Kita tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan kepada kita, namun kita ragu karena pikiran manusiawi kita masih terlalu mendominasi. Kita masih memikirkan bagaimana dampak negatifnya, bagaimana nanti keluargaku dan lain sebagainya. Sering sekali kita meragu. Cara merespons Nathanael ini kebanyakan adalah cara merespons orang-orang muda bahkan sampai dewasa. Karena mereka lah orang-orang yang biasanya pintar dan kritis dalam mengolah segala sesuatu. Nah, orang yang seperti ini perlu disentuh. Perlu mendapatkan sesuatu yang mengguncang hatinya. Oleh sebab itu, Yesus menyentuh Nathanael dengan ucapannya. Berkata kepada Nathanael, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Oh, Nathanael sebagai orang yang tadinya ragu kepada Yesus, dia tersentuh dengan bagaimana cara Yesus merangkul dia. Akhirnya Nathanael pun diubahkan dan dia datang kepada Yesus. Cara Nathanael. Respons yang ketiga, nah ini respons yang terakhir, yaitu respons Filipus. Mendengar dan mewartakan. Inilah respons yang dikehendaki Allah. Tentu ini diakibatkan karena kedekatan Filipus sama seperti Petrus dan Andreas kepada firman Tuhan. Ketika dia mendengar tentang Yesus dan Yesus memanggil dia untuk menjadi murid, yang Filipus lakukan adalah mewartakan panggilan tersebut dan mengajak Nathanael untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini panggilan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, kita perlu mewartakan panggilan tersebut dan mengajak semakin banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Respons kita mungkin berbeda. Ada respons Samuel yang mendengar tapi lugu karena tidak tahu. Ada respons Nathanael, mendengar tapi meragu. Orang yang butuh sentuhan, namun dia tetap bisa datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, respons Filipus, orang yang mendengar dan mewartakan. Apapun respons kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pastikan kita tetap bisa mendengar panggilan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah ketika memanggil kita. Dan Tuhan tidak pernah salah orang ketika memanggil saya dan saudara. Apa panggilan Tuhan padamu saat ini? Sudahkah kita merespons panggilan tersebut dan melakukan dengan segenap hati?
Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari ketiga tokoh di Alkitab tersebut, mari kita terus dekat dengan firman Tuhan, supaya kita semakin peka dengan panggilan Tuhan. Sebab ini yang menjadi dasar untuk kita bisa mengenali suara Tuhan. Di tengah situasi saat ini, kita perlu peka akan panggilan Tuhan bagi kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, dengar, dan penuhilah panggilan itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mendengar panggilan Tuhan. Dan kami mau merespons panggilan itu dengan cara kami. Dan kami percaya apapun cara kami merespons Tuhan, kami mau tetap bersyukur karena Tuhan memanggil kami dan merangkul kami. Biarlah ini boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat dengan cara berdoa secara pribadi berdasarkan topik-topik doa berikut. Mari berdoa. Mari kita berdoa bagi proses pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya 182. Kiranya Tuhan menolong Basarnas dan semua pihak terkait. Kita berdoa bagi korban bencana banjir di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi Utara. Kiranya Allah memeluk dan menguatkan mereka. Berdoa bagi perusahaan dan institusi pendidikan yang menerapkan nilai-nilai kekristenan, kiranya benar-benar menegakkan keadilan di dalam seluruh aktivitasnya.
Kita berdoa bagi orang-orang yang insomnia karena berbagai hal yang berkecamuk, baik di dalam hati dan pikiran. Kiranya Allah menenangkan dan menolong mereka tidur nyenyak. Berdoa bagi orang-orang yang belum mendengar dan merespons panggilan Allah. Kiranya Allah menyentuh dan membukakan mata mereka. Berdoa bagi para tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID. Kiranya Allah menguatkan dan menolong mereka setiap hari. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita mendengar suara Tuhan pada hari ini? Apa panggilan Tuhan bagi kita semua pada hari ini? Marilah kita merespons panggilan tersebut dengan meyakini bahwa Tuhan akan menuntun kita, akan merangkul kita dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terimalah berkat Tuhan, maka anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita, bahkan perjalanan kita dalam merespons panggilan Tuhan. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.